Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Narsum Ropek. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hal-hal penting yang harus menjadi perhatian dalam proses input data usulan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa data pegawai yang diinput akan dijadikan sebagai bahan penyusunan naskah keputusan Presiden dan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Oleh karena itu, dimohon ketelitiannya dalam menginput data demi tercapainya ketepatan dan keakuratan. Untuk memulai input data usulan, silahkan buka aplikasi Siola melalui tautan https://ula.kemendagri.go.id. Selanjutnya pada halaman login, pilih jenis pemohon umum Pemda. Masukkan username dan password yang telah diberikan. Setelah mengisi kotak captcha, klik tombol login. Arahkan mouse pada menu layanan administrasi, kemudian tekan, dan klik tulisan input lihat data usulan. Selanjutnya klik tombol menuju aplikasi SLKS. Untuk mulai menginput data, klik tulisan input data pada menu SLKS. Selanjutnya silahkan lengkapi data usulan. Input NIP 18 digit. Sebelum melanjutkan input data lainnya, pastikan kembali NIP yang diinput sudah benar. Selanjutnya input gelar depan, nama lengkap, dan gelar belakang. Tambahkan titik di akhir gelar depan dan di akhir gelar belakang. Nama lengkap menggunakan gabungan huruf besar dan kecil. Tambahkan koma di akhir nama lengkap apabila PNS tersebut memiliki gelar belakang. Input tempat lahir sesuai SKC PNS atau PNS menggunakan gabungan huruf besar dan kecil. Lalu pilih jenis kelamin. Nomor SKC PNS diisi sesuai SKC PNS. Bila PNS yang diusulkan diangkat dari Sekdes, maka diisi nomor SK PNS. Selanjutnya isi golongan ruang sesuai SK pangkat terakhir, dan pendidikan terakhir diisi sesuai tingkat pendidikan terakhir. Dalam mengisi jabatan terakhir, dimohon agar mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, panjang nama jabatan tidak boleh lebih dari 228 karakter termasuk spasi. Kedua, nama jabatan harus sesuai dengan SK jabatan terakhir. Khusus untuk jabatan fungsional umum, bila tidak memiliki SK jabatan, maka nama jabatannya mengacu pada SK pangkat terakhir. Ketiga, nama jabatan struktural eselon 3 dan 4 harus disingkat menjadi Kabak, Kasubag, dan sebagainya. Sedang untuk jabatan eselon 1 dan 2 tidak perlu disingkat. Keempat, nama jabatan harus dilengkapi dengan nama instansi kerja, nama kabupaten atau kota, dan nama provinsi. Kelima, nama jabatan guru tidak boleh menggunakan jenjang jabatan. Sedang nama jabatan fungsional tertentu lainnya harus menggunakan jenjang jabatan. Keenam, pada nama jabatan pelaksana dan eselon 4 tidak perlu disebutkan nama bagian atau nama bidang unit kerjanya, akan tetapi cukup diisi dengan nama jabatan, nama instansi tempat kerja, nama kabupaten atau kota dan nama provinsi. Terakhir, nama jabatan yang diinput harus menggunakan gabungan huruf besar dan kecil. Selanjutnya, input jenis hukuman apabila PNS yang diusulkan pernah dijatuhi hukuman disiplin, tingkat sedang atau berat. Apabila PNS yang diusulkan pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara, maka isi nomor SKC LTN dan TMT kembali bekerja. Terakhir, jangan lupa untuk mengupload berkas persyaratan dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Demikian tips input data usul SLKS dari saya. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya.